Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Insya Allah anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih tetap semangat. Sebelum mulai belajar, ustazah mau bertanya dulu nih. Anak-anak ustazah sudah sholat duha semua? Jika belum, anak-anak ustazah bisa memberhentikan video pembelajaran ustazah hari ini dan sholat duha dahulu ya. Setelah sholat duha, anak-anak ustazah bisa melanjutkannya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, sudah disiapin buku PAI-nya dan alat tulisnya? Jika belum, jangan lupa disiapin ya. Hari ini kita akan belajar PAI bab 2 tentang memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas. Sekarang anak-anak ustazah bisa membuka buku PAI-nya halaman 12. Siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Jika sudah, mari kita melafalkan surah An-Nas secara bersama-sama. Kita ulangin sekali lagi ya anak-anak ustazah. Sekarang anak-anak ustazah sudah bisa semua kan membaca surah An-Nasnya? Setelah anak-anak ustazah membaca surat An-Nas tadi, anak-anak ustazah bisa tetap membuka bukunya halaman 12. Kita lihat ya arti dari surat An-Nas. Ayat pertama artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua berarti Raja manusia. Ayat ketiga berarti
sembahan manusia. Dan ayat keempat berarti dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima berarti yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan yang keenam memiliki arti dari golongan jin dan manusia. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Ayat pertama memiliki arti, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan ayat kedua memiliki arti raja manusia. Dan ayat ketiga memiliki arti sembahan manusia. Dan ayat keempat memiliki arti dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Dan ayat kelima berarti yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam berarti dari golongan jin dan manusia. Sekarang, anak-anak ustazah bisa membuka bukunya halaman 13. Di halaman 13 terdapat mengenal makna surah An-Nas. Apa saja sih makna yang terdapat dalam surah An-Nas? Makna yang terdapat dalam surah An-Nas adalah yang pertama, surah An-Nas termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Yang kedua, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Yang ketiga, An-Nas artinya manusia. Dan yang keempat, surah An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Ustazah ulangin sekali lagi ya. Makna yang terkandung dalam surah An-Nas adalah pertama, surah An-Nas termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Yang kedua, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Dan yang ketiga, An-Nas artinya manusia. Dan yang keempat, surah An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Jadi, anak-anak ustazah, jika anak-anak ustazah meminta perlindungan, anak-anak ustazah harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Faham anak-anak ustazah? Sekarang, setelah kita tadi yang pertama membaca surah An-Nas dan membahas apa saja sih makna yang terkandung dalam surah An-Nas, dan yang sekarang kita akan membahas isi kandungan surah An-Nas. Anak-anak ustazah bisa membuka buku PAI halaman 14. Isi kandungan surah An-Nas adalah yang pertama, selalu ingat kepada Allah di setiap saat dan dimanapun kita berada.
Jadi, anak-anak ustazah harus selalu ingat kepada Allah ketika anak-anak ustazah dimanapun dan kapanpun berada. Ketika anak ustazah bermain, anak-anak ustazah harus ingat kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Dan anak-anak ustazah harus mengingat bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Jadi, Allah merupakan penguasa manusia. Paham anak-anak ustazah? Ustazah ulangin ya. Tadi yang pertama ada, kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada dan setiap saat. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Dan yang ketiga, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Jadi, anak-anak ustazah harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah, bukan yang lain. Dan yang keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Apa sih ustazah maksudnya selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan? Misalnya, ada teman-teman anak-anak ustazah mengajak anak ustazah untuk berbuat kejelekan dan anak-anak ustazah harus menghindarinya. Kita ulangin ya dari yang pertama. Tadi yang pertama ada iya, benar sekali anak ustazah. Yang pertama ada selalu ingat kepada Allah di setiap saat dan dimanapun kita berada. Dan yang kedua ada iya, benar sekali. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Dan yang ketiga ada iya, benar sekali. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Dan yang keempat, benar sekali anak-anak ustazah. Selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. Apakah anak-anak ustazah sudah paham? Jika belum, anak-anak ustazah boleh bertanya langsung ke ustazah ya. Dan untuk tugas PAI anak-anak ustazah bisa mencoba menghafalkan surah An-Nas, kemudian direkam dan dikirimkan ke ustazah ya. Demikianlah video pembelajaran ustazah hari ini. Jika ustazah ada kesalahan, ustazah mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu ya, dan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah.